Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para tokoh-tokoh muslimat yang hadir bersama kita di sini. Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat, Ibu Khafifah Indar Parawansa, yang juga sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi, Provinsi Jawa Timur. Saya kira kita semuanya bangga ya, di antara seluruh gubernur yang paling sering mendapatkan penghargaan hampir setiap hari di media itu adalah Gubernur Jawa Timur. Ya. Kalau saja Bu Khafifah mau menerima penghargaan-penghargaan itu, mungkin setiap hari datang ke Jakarta. Jadi benar-benar satu kebanggaan tersendiri buat Fatayat Muslimat NU. Suka salah. Iya. Mantan Fatayat. Di sini juga hadir kebanggaan kita ya. Dan tokoh spirit kita Ibu Faridah Salahuddin Wahid. Ya. Siapa yang tidak kenal beliau selalu memberikan motivasi, inspirasi kepada para juniornya sebagai Dewan Pertimbangan PP Muslimat NU. Dan tentu juga hadir di sini Ketua PP Muslimat NU sekaligus Menteri Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Ya, salah satu menteri yang populer di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo. Pokoknya saya begini Bu Khafifah, ini Ibu Menteri kita ini awal-awalnya seperti apa adanya. Tapi memang orang muslimat cepat sekali beradaptasi ya. Cepat sekali melakukan penyesuaian. Saya sampai terkaget-kaget, ini belajarnya kapan ini? Pernyataan-pernyataannya kok ya melampaui waktunya tuh. Ya, itulah kehebatan muslimat. Kemudian ada staf khusus Menteri PPPA di sini, ada beberapa orang. Ya, saya kira Ibu Fatimah Sang. Kemudian juga ada Prof. Zohratun Nihayah. Ya, kemudian banyak, soalnya pengurus-pengurus yang saya sebutkan ini juga adalah orang-orang dalam di Masjid Istiqlal, kantornya juga di Istiqlal. Ada yang mewakili Dirjen, Ibu Lubnah. Ini salah seorang anggota muslimat yang dipromosikan baru-baru ini menjadi pejabat eselon 2, Ibu Lubnah. Jadi saya minta Ibu Lubnah memfasilitasi muslimat di Masjid Istiqlal ini. Dan hadir bersama kita juga ya
penasehat Dharma Wanita Pusat nih. Takut kalau nggak disebut bahaya kita. Ada Ibu Helmi, pengurus Fatayat Muslimat. Lalu ada Kepala Biro, ya, Pak Budianto. Kemudian banyak di sini PW Muslimat DKI Jakarta juga. Saya bilang sama teman-teman kalau ingin memakmurkan Masjid Istiqlal dalam undangan mendadak, gampang. Hubungi Muslimat NU DKI Jakarta. Cepat itu Istiqlal penuh itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadir di sini juga sejumlah tokoh ini. Saya kira pengurus Masjid Istiqlal juga ada beberapa orang di sini. Dan ini juga live, Bu. Jadi seluruh Indonesia jamaah Istiqlal ini juga menghadiri acara ini tapi dalam bentuk Zooming. Dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Hari ini tanggal 28 Rajab ya, jadi kemarin Isra Mi'raj. Kemudian bertepatan tanggal 17 Januari, berarti kita tidak lama lagi akan merayakan atau kita akan melaksanakan amaliyah Ramadan. Kita dinasihati oleh para ulama kita, terlambat menjemput Ramadan, kalau besok Ramadan baru kita jemput. Bentangkan karpet merah Ramadan 2 bulan sebelumnya kalau ingin mendapatkan nikmatnya bulan suci Ramadan. Bulan Rajab itu bulan yang paling bagus untuk menziarahi makam leluhur. Kita kembali untuk melakukan ibadah-ibadah sunat, qabliyah ba'diyah, puasa Senin Kamis, atau puasa Daud. Kemudian pada waktu Rajab ini juga paling bagus mendatangi orang tua kita, minta maaf, guru-guru kita juga di semua orang yang pernah kita tempati berdosa, durhaka, kita mohon maaf. Lalu pada masuk bulan Sya'ban, maka kita mulai tadarrusan, mulai khataman, banyak istighfar, banyak salat lail, kemudian juga banyak berzikir, sehingga kita bersih sebelum Ramadan itu datang. Untuk apa? Agar energi yang kita peroleh pada bulan suci Ramadan itu tidak lagi kita gunakan untuk membersihkan diri, tapi energi Ramadannya kita gunakan untuk melejit naik ke atas. Jadi kuota perjalanan spiritual ke atas itu tidak dihabisi oleh energi pembersihannya. Kenapa? Karena kita sudah dibersihkan pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Mari kita saving energi Ramadan ini, kita gunakan untuk melejit naik ke puncak. Karena pada bulan suci Ramadan ini memang diawali dengan suatu peristiwa yang sangat penting, Isra Mi'raj. Adinda Pak Dasat Latif nanti akan memberikan sedikit uraian tentang Isra Mi'raj dan juga sekaligus memberikan hiburan spiritual buat kita semuanya. Perjalanan Mi'raj itu sebetulnya ada 4 yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Ada yang kita sebut di dalam Futuhatul Makkiyah atau dalam Fususul Hikam Ibnu Arabi itu disebutkan bahwa hakikat perjalanan itu ada 4 ya, sebetulnya. Hakikat as-safar, bahasa Arabnya perjalanan dalam Al-Quran itu banyak, ada 7. Jadi perjalanan dari bawah ke atas itu disebut dengan tarakki. Perjalanan dari atas ke bawah itu disebut tanazul. Perjalanan dari samping horizontal itu adzhab. Perjalanan dalam arti
organisasi, ya, berkelompok, itu biasanya disebut dengan tariqah. Perjalanan individu spiritual itu biasa disebut dengan as-suluk. Dan perjalanan kolektif beribadah itu biasa disebut dengan as-safar. Jadi as-safar ini perjalanan spiritual bisa vertikal, bisa horizontal. Nah, Isra Mi'raj itu disebut as-safar karena Isra'nya itu as-safar, Mi'rajnya itu tarakki. As-safar itu bisa dicerna oleh akal, tapi Mi'rajnya tidak bisa dicerna oleh akal. La majalla lil akal. Itulah sebabnya surah Al-Isra yang dibacakan tadi oleh qari'ah legendaris kita, ya, tiga-tiganya, itu diapit oleh dua surah. Surah An-Nahl biasa disebut surah kecerdasan intelektual, karena dalam ayat-ayat yang dibahas dalam surah An-Nahl itu membahas tentang ekosistem. Bagaimana ada lebah, serangga yang mencari makanan dari tempat yang bersih, yang manis, ya, lalu disimpan di satu tempat, dan kontribusinya terhadap manusia adalah obat. Dalam hadis Nabi disebutkan, al-asal da'u kulli da'in dawa. Madu itu mengobati semua jenis penyakit. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ya, Profesor Dr. Andi Mapatoba disertasinya tentang lebah madu. Orang yang berumur, ini namanya Pak Dasat Latif nih, Pak Andi Mapatoba itu disertasinya tentang lebah madu. Orang yang berumur 40 tahun, rekomendasinya dalam disertasi itu hendaknya minum madu 2 sendok 1 hari. Itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, tapi madu asli. Itu ada hadis nabinya juga memang. Ya. Kemudian bagaimana lebah madu itu dibagi 3 strukturnya. Ada lebah pencari madu, itu perjalanannya setiap hari 21 km. Pergi berterbangan, baru store ke sarangnya. Jadi sarang madu itu di situ kan ada madunya juga. Dan itu bukan tugasnya mencari madu, dia tugasnya mengamankan ratu madunya, ratu lebahnya. Jadi yang banyak di sekitar sarang itu, dia tidak pernah pergi mencari makanan, hanya untuk menjaga ratu madunya di situ, ratu lebahnya. Dan yang badannya, bodinya itu lebih besar daripada madu yang mencari kembang-kembang itu kecil-kecil itu. Tapi yang di sekitar sarangnya itu lebih besar. Dan yang paling besar lagi adalah ratu lebahnya. Kata Profesor Mapatoba, ratu lebahnya bisa bertahan 3 tahun. Ya. Sedangkan prajuritnya yang berkerumun di sekitar sarang itu hanya berumur sekitar 3 atau 4 bulan. Tetapi satu periode bertahannya ya lebih 1 bulan, paling 2 bulan, itu adalah lebah pencari madunya itu. Subhanallah, disebutkan juga ada lalat, modelnya hampir sama. Lalat itu mencari tempat yang busuk, yang kotor, ya, dan menyumbangkan apa? Penyakit kepada manusia. Jadi sama-sama makhluk yang mirip, serangga, satu yang mencari makanan di tempat yang bersih, harum, wangi, manis, sementara lalat mencari sebaliknya, kontribusinya juga terbalik. Lalu ditutup, afala tatafakkarun, mengapa kalian tidak berpikir? Sesudah Al-Isra ada surah An-Nahl. Surah ada Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi itu totalitas
ayat-ayat yang ditampilkannya, kisah-kisah yang dicontohkannya tidak bisa dicerna oleh akal. Lihat kisahnya surah Al-Kahfi, di situ ada 3 kisah disebutkan. Ada Khidir dan Nabi Musa di situ. Seolah-olah tidak masuk akal. Khidir itu seorang laki-laki tua, nelayan sederhana, tidak ada tanda-tanda kepintaran pada dirinya sendiri, tapi Allah memerintahkan orang yang paling cerdas dalam Quran itu Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima, untuk mencari guru. Ternyata gurunya adalah orang yang paling tidak terkenal. Jadi hati-hati terhadap orang yang tidak terkenal. Kadang-kadang majhulun fil ard, ma'lumun fis sama. Tidak populer di bumi, tapi populer di langit. Itulah Khidir. Nabi yang paling cerdas itu disuruh belajar kepada orang yang tidak ada yang kenal sebelumnya. Banyak peristiwanya kan dalam surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 82 itu. 22 ayat yang menceritakan tentang tentang Khidir. Al-Kahfi itu juga banyak sekali, ada orang yang tidur sampai 309 tahun. Susah dicerna oleh akal. Nah, Al-Isra itu sendiri sebagian masuk ke wilayahnya An-Nahl, Isra, dan sebagian masuk ke wilayahnya Al-Kahfi, Mi'raj. Pesawat supersonik bisa diukur berapa kecepatan antara Mekah dan Yerusalem, Palestina. Itu bisa diukur. Hadis Nabi menceritakan ada rombongan kafilah berjalan dari padang pasir itu ke suatu tempat, dikagetkan oleh cahaya yang sangat kemilau sampai muatan unta itu berterbangan, berjatuhan. Kecepatannya itu sangat luar biasa. Diperkirakan itu adalah Rasulullah diperjalankan dari Mekah ke Aqsa. Kemudian Mi'rajnya itu tidak bisa. Itulah Mi'raj. Tidak ada yang bisa mengukur. Karena memang redaksi yang digunakan Tuhan, asra, ya, memperjalankan. Jadi bukan Nabi yang proaktif. Nabi diundang, otomatis jangan kita pertanyakan jaket apa yang digunakan Rasulullah. Karena 30.000 kaki di atas permukaan bumi itu sama dengan 60 derajat minus, pasti kita akan membeku darahnya di situ itu. Nah, ini lebih di atas lagi. Nah, banyak sekali yang tidak masuk akal yang diceritakan di dalam surah Al-Kahfi. Ini biasa disebut dengan 3 surah serangkai. Surah Al-Isra itu pertengahannya Al-Quran. Di situ ada wal yatalattaf wa la yusyri'anna bikum ahada. Biasanya ditulis tebal itu wal yatalattaf, kan itu sentralnya Al-Quran. Ayat ke-19 dari surah Al-Kahfi. Nah, inilah prolognya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu nanti sebetulnya ada as-safar al-arba'. Menurut Ibnu Arabi itu safar pertama as-safar minal khalq ilal haq. Perjalanan dari al-khalq, makhluk, menuju al-haq. Al-haq itu Allah. Jadi kalau dalam ilmu tasawuf, Bapak Ibu sekalian, tidak dipopulerkan al-khaliq wal makhluk. Dalam fikih dan dalam teologi Islam, Allah itu disebut al-khaliq, sang pencipta. Dan kita semua makhluknya ini disebut sebagai makhluk. Tapi dalam ilmu tasawuf, Allah tidak disebut al-khaliq, tapi disebut sebagai al-haq, maha benar, the real one. Karena yang ini adalah tajallinya, manifestasinya Tuhan, gambarannya Tuhan. Dan ini adalah mumkinul wujud. Bahasa Hindunya itu hanya maya,
Maya itu antara ada dan tiada. Karena kertas ini ya dari kayu itu dari mana? Dari tanah. Tanah itu dari mana? Tanah itu dari partikel atom. Atom itu dari mana? Masih ada lebih kecil, proton, elektron. Proton, elektron itu dari mana? Lebih kecil dari air. Dari air masih ada lebih kecil lagi, uap. Uap itu masih kelihatan, tapi energi yang tidak kelihatan. Dan ujung-ujungnya tidak ada yang ada selain Allah. La mawjud illallah. Maka itu Allah yang paling benar, maha benar sendiri disebut Al-Haq. Sedangkan yang ada ini disebut dengan Al-Khalq, penampilan, penampakan. Tapi tidak punya substansi. Substansinya hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Mi'raj itu perjalanan as-safar minal khalq ilal haqq. Perjalanan dari makhluk menuju al-haqq, ke inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kira-kira seperti itu. Tetapi itu perjalanannya orang pencari di level pertama. Kalau pendakian gunung itu step 1-nya itu, stage 1-nya. Ada lagi as-safar bil haqqi, ya. As-safar bil haqqi fil haqq. As-safar perjalanan bil haqqi bersama dengan Tuhan, ya. Kemudian fil haqq di dalam diri Tuhan. Wah, itu lebih dalam lagi. Jadi perjalanan ya bersama Tuhan menuju Tuhan, ya. Pasti tidak akan keliru di situ. Yang ketiga, lebih dalam lagi, as-safar minal haqq ilal haqq ma'al haqq. Perjalanan dari Tuhan, bersama Tuhan, menuju Tuhan. Wah, itu sudah menyatu dengan Tuhan tuh. Dan yang paling puncak, ini kaitannya dengan Mi'raj, ialah as-safar minal haqq fil haqq bil haqq. Perjalanan dari yang hak turun ke bawah. Jadi Nabi setelah Mi'raj itu kan turun kembali ke bawah, tapi bersama Tuhan, bil haq, dengan Tuhan. Jadi kalau kita sampai fana itu ternyata bukan puncak. Nabi setelah sampai ke Mi'raj tidak tinggal di atas. Seandainya Nabi tidak turun setelah Mi'raj, maka berhentilah dia sebagai Nabi. Tapi dia turun ke bawah kembali, maka kesadaran itu pun juga bertingkat-tingkat Bapak Ibu sekalian. Ada kesadaran di tingkat awal disebut dengan pertama adalah as-sahwu ba'dal mahwu. Ya. Jadi sadar, karena kemarin kita tidak lahir ya, lahir menjadi sadar. Nah sekarang kita sudah sadar nih, duduk kita sadar di Masjid Istiqlal. Masih ada jembatan, masih ada lagi tahap kita nanti kalau ingin mencapai puncak tidak sadar. Itu yang disebut dengan al-mahwu ba'das sahwu. Kalau Bapak Ibu khusyuk sekali sampai lupa di sekitarnya, maka itu mabuk spiritual. Ya, itu disebut dengan al-mahwu ba'das sahwu. Lama kelamaan sadar, itulah disebut dengan maqamat. Sadar setelah pingsan spiritualnya, itulah puncak kesadaran. Jadi kesadaran itu 4 lapis. Nabi sudah mencapai kesadaran yang keempat. Seandainya Nabi tidak turun ke atas, itu baru di kesadaran yang ketiga, as-safar ats-tsalits. Nah, Mi'raj ini tujuannya adalah bagaimana setelah kita naik ke puncak, bersosialisasi dengan masyarakat kita, tapi bersama Tuhan dan untuk Tuhan. Inilah hakikat Mi'raj. Makanya itu ada bulan suci Ramadan nanti yang akan membersihkan segalanya. Dan dengan demikian setelah Ramadan nanti kita akan berpuasa 6 hari. Itu yang disebut dengan puasa Syawal untuk melegitimasi capaian kita pada bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Dan kita akan menjadi insan kamil di situ.
Dan tidak terasa nanti energi yang kita bangun selama 3 bulan ini bisa kita bertahan sampai Ramadan akan datang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Jadi siklus perjalanan spiritual itu sebetulnya, energi perjalanan spiritual itu dibangun 3 bulan untuk bentangan bulan Ramadan berikutnya atau Rajab berikutnya. Orang yang tidak sempurna melakukan pembekalan diri mulai dari Rajab, Syaban, Ramadan, maka itu akan susah bertahan dengan selamat antara bulan Syawal sampai Rajab yang akan datang. Nah, untuk muslimat NU dan jamaah sekalian di Istiqlal ini, mulai tahun ini masih ada Bapak Ibu, 1-2 hari lagi ini, Rajab ini, mari kita manfaatkan Rajab, Sya'ban, Ramadan, membangun jembatan penyeberangan untuk sampai kepada bulan Rajab berikutnya. Kalau tidak Bapak Ibu sekalian, dikhawatirkan kita akan sesat jalan. Inilah maknanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan, supaya nanti Ramadan kita akan datang dengan jembatan yang sudah kita bangun selama 3 bulan. Itulah hakikat perjalanan, jalan ke atas, turun ke bawah, ke samping dan seterusnya. Semoga perjalanan spiritual kita nanti ini akan meluruskan jalan kita sampai ke ujungnya nanti adalah Jannatun Na'im. Demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kunjungannya ke Masjid Istiqlal. Ya, terima kasih Ibu Khafifah sebagai orang tertinggi di lingkungan Muslimat NU. Kami persilahkan kalau muslimat mau memanfaatkan Istiqlal sekali sebulan seperti ini, insya Allah kami akan fasilitasi. Ya. Terutama masyarakat Jakarta Bapak Ibu. Kalau Jakarta ini tidak mendapatkan recharging, itu jangan-jangan nanti akan muncul masalah. Jadi kita perlu tempat untuk merecharge baterai spiritual kita. Nanti Ustaz Datsa Latif akan menceritakan betapa pentingnya mengecas baterai spiritual ini supaya kita nanti bisa hidup rumah tangga yang baik dengan tenang, ya, dan juga hidup di kantor lebih bersih, lebih aman, dan juga kita tetap berjalan menuju ke langit dengan cepat nyampe, turun dari langit menjadi setengah nabi, kira-kira seperti itu. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.